Anda HRD dan sedang bingung takut salah merekrut karyawan baru karena tugas dan job desk yang beragam yang mungkin cukup rumit jika dikerjakan oleh orang yang salah. Atau Anda sedang bersiap mengoptimasi kinerja karyawan dengan menempatkan mereka pada pos-pos pekerjaan yang tepat sesuai dengan keahlian, karakter, minat dan bakat, tapi bingung caranya? Tenang, kali ini di 1000 kita akan membahas bagaimana cara memaksimalkan tahapan rekrutmen dengan menggunakan grafologi sebagai alat tes untuk rekrutmen di perusahaan, supaya proses rekrutmen Anda akan menjadi lebih efektif. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas penggunaan grafologi pada proses rekrutmen mulai dari runtutan prosesnya hingga aspek apa saja yang akan digunakan oleh rekruter untuk menilai kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Seperti apa cara dan tahapannya? Yuk simak sampai habis. Halo, kembali lagi dengan Dila di sini. Nah, sebelum kita mulai membahas bagaimana grafologi digunakan untuk rekrutmen karyawan di perusahaan, saya akan membahas bagaimana sejarah alat tes psikologi digunakan untuk proses rekrutmen. Sudah ada yang tahu belum bagaimana awalnya kok tiba-tiba ada bermacam-macam tes pada saat rekrutmen? Coba tulis di kolom komentar. Jangan bilang Anda nggak tahu ya. Tes psikologi sebenarnya telah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu, terbukti dengan adanya ujian pada pegawai negeri di Cina pada tahun 2200 sebelum Masehi. Kemudian, tes psikologi juga berkembang dalam bentuk fisiognomi, ilmu yang menganalisis anggota badan untuk membaca peruntungan dan watak manusia. Ilmu ini dikembangkan oleh Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi, lalu zaman berkembang dengan cepat. Pada abad ke-18, pandangan terhadap retardasi mental mulai mengalami perubahan. Kemudian, pada awal abad ke-19, tes awal Binet memasuki tahap pengembangan. Selain itu, Esquirol juga mengembangkan diagnosis retardasi mental dan Sequin, sehingga pada 1837 mulailah memberikan pelatihan kepada orang-orang dengan keterbelakangan mental. Memasuki tahun 1897, Ebbinghaus menyelenggarakan tes-tes komputasi aritmatik, rentang memori, dan melengkapi kalimat bagi anak-anak di sekolah. Di tahun 1905, Binet dan Simon membuat sebuah tes kecerdasan yang kemudian dikenal sebagai Binet-Simon yang pertama. Skala ini direvisi pada tahun 1908 yang dimana di dalamnya berisi tentang pengenalan konsep tingkat mental. Revisi berlanjut lagi hingga tahun 1917, ada Robert M. Yerkes membuat tes intelijensi kelompok yang pertama dan akhirnya menghasilkan tes Army Alpha dan Beta. Sedangkan Arthur S. Otis memperkenalkan pilihan ganda dan jenis-jenis soal objektif lainnya, yang hingga saat ini diterapkan pada beberapa ujian yang mungkin Anda pernah mengalaminya. Nah, sebenarnya di antara tahun-tahun perkembangan alat tes tersebut, ilmu grafologi juga telah lahir sebagai pilihan alat tes psikologi dengan sejarah yang cukup panjang. Grafologi memiliki sejarah yang telah berumur panjang dengan latar belakang filosofis yang berkaitan dengan hakikat manusia dan perilaku. Pada tahun 300 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani Aristoteles telah menyampaikan pandangannya mengenai hubungan antara tulisan tangan, kata-kata, dan kepribadian. Lalu pada abad kedua Masehi, C. Suetonius Transquillus telah mencatat keunikan dari tulisan tangannya Julius Caesar. Pada abad ke-11 Masehi, bangsa Tiongkok juga mencatat nih hubungan antara tulisan tangan dengan kepribadian. Ada juga kemudian François de Mel, seorang berkebangsaan Prancis yang pertama kali mengenalkan teori yang menyatakan bahwa tulisan tangan merupakan perwujudan dari karakter seseorang. Nah, berawal dari sejarah panjang dan waktu yang telah dilalui oleh ilmu grafologi tersebut, minat di bidang grafologi akhirnya menyebar ke seluruh Eropa. Jadi sebenarnya grafologi itu juga berkembang sebelum kelahiran psikologi secara resmi. Penelitian grafologi secara terus-menerus dilakukan oleh para peneliti secara individual dan program-program di bawah arahan bantuan organisasi profesional, seperti misalnya American Handwriting Analysis Foundation. Pada awalnya, grafologi digunakan sebagai salah satu metode untuk membantu memilih karyawan, karena para ahli grafologi mengklaim bahwa analisis tulisan tangan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang sifat kepribadian calon karyawan. Jika dilihat dari sejarahnya, metode ini sangat populer di Eropa, salah satunya di bawah Prancis. Pada abad ke-19 hingga 20-an awal, banyak perusahaan dan organisasi besar yang memperkerjakan para ahli grafologi untuk membantu dalam pengambilan keputusan soal rekrutmen. Nah, seiring dengan semakin banyaknya penggunaan grafologi pada rekrutmen, analisis tulisan tangan ini juga akhirnya dianggap dapat mencerminkan aspek-aspek psikologis yang sulit diungkapkan dengan menggunakan metode lain seperti tes tulis biasa atau melalui wawancara. Rekruter juga memanfaatkan grafologi untuk menilai karakteristik kandidat, seperti tingkat kepercayaan dirinya, ketekunan, tingkat kreativitas, dan juga komunikasi interpersonal.
Selain itu, penggunaan grafologi juga dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik pada seseorang. Sehingga rekruter juga dapat menimbang dari berbagai sudut pandang agar kandidat yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan kriteria pada posisinya. Menarik ya sejarah grafologi ini. Nah, apa Anda mulai penasaran tentang bagaimana sih tahapan dan cara grafologi menilai, melihat, dan membaca karakter serta kepribadian seseorang melalui tulisan tangan dan penggunaannya dalam proses rekrutmen? Yuk, langsung saja kita mulai pada pembahasan utamanya. Setelah belajar sejarah grafologi dan alat tes psikologi yang digunakan untuk proses rekrutmen di perusahaan, kita akan mulai mengupas bagaimana tahapan tes grafologi untuk sebuah proses rekrutmen dalam perusahaan. Pertama, kita akan mengumpulkan sampel tulisan tangan dan administrasinya. Nah, pada tahapan ini, rekruter akan meminta calon karyawan untuk memberikan sampel tulisan tangan mereka, termasuk melengkapi persyaratan administrasi lainnya yang di dalamnya misalnya ada sampel tulisan, ada riwayat hidup, ada surat pernyataan izin dari yang bersangkutan untuk tulisannya agar bisa dianalisa, boleh dianalisa. Dan yang terakhir tentunya yang paling penting adalah job desk-nya, apa nih yang dibutuhkan dari pekerjaan tersebut. Sampel tulisannya sendiri biasanya akan berupa tulisan 1,5 halaman lengkap dengan tanda tangan dan nama di akhir tulisannya. Nah, kenapa sih harus mengumpulkan tulisan tangan? Begini jawabannya. Pada dasarnya, sampel tulisan tangan ini akan menjadi dasar untuk dianalisa oleh para ahli grafologi. Pengumpulan sampel ini juga dilakukan dengan berbagai standar yang ditetapkan. Seperti calon karyawan diberikan kesempatan untuk menulis dengan rileks dan tanpa tekanan, menceritakan kenapa sih mereka layak untuk diterima di perusahaan tersebut. Pokoknya bercerita tentang dirinya sendiri dan lebih proaktif, tidak boleh mencontek. Dan tulisan sendiri itu wajib tulisan terbaru atau maksimal dalam waktu rentang 6 bulan semenjak ditulis. Nah, berdasarkan sampel tulisan yang dibuat oleh calon karyawan tersebut, seorang ahli grafologi atau grafolog atau staf HRD yang sudah memiliki wawasan grafologi akan melakukan analisa berdasarkan aspek-aspek yang saling terkait dengan jenis pekerjaan yang akan diisi oleh calon karyawan tersebut. Yang kedua, identifikasi karakteristik kunci. Pada tahap ini, ahli grafologi atau grafolog akan mengidentifikasi karakteristik kunci yang dibutuhkan dan kemudian akan dibagi ke dalam 3 poin utama, yakni yang pertama, apa yang wajib ada ditemukan dalam tulisan calon karyawan. Yang kedua, apa yang kalau ditemukan menjadi hal yang positif, menjadi nilai plus ketika digunakan untuk posisi tersebut. Yang ketiga adalah apa yang tidak boleh ada untuk posisi tersebut ditemukan dalam tulisan si calon karyawan. Nah, misalnya seperti ini. Kalau posisinya kita sedang mencari untuk posisi akuntan. Nah, kalau misalnya dalam posisi akuntan, berarti yang wajib ada dalam tulisan tersebut adalah tanda-tanda untuk orang yang perhatikan detail, attention to details. Ada tanda-tanda analitis investigatif, kemampuan analitisnya. Lalu juga ada tanda-tanda kemampuan perhitungan dan lain-lain sebagainya. Itu yang wajib ada untuk seorang akuntan. Itu yang akan kita cari. Yang kedua adalah misalnya tanda-tanda yang akan menjadi nilai plus apabila ada pada tulisannya. Misalnya untuk menjadi seorang akuntan, kalau dia memiliki jiwa seni yang bagus, verbal facility, kemampuan bercerita yang bagus, maka itu akan menjadi nilai plus karena dia bisa menceritakan dan memvisualkan laporan yang sudah dia bikin. Nah, sehingga gampang diterima oleh kliennya. Yang ketiga, apa yang tidak boleh ada dalam tulisannya, misalnya seorang akuntan berarti tidak boleh ada tanda misalnya inattention to detail, nggak memperhatikan detail, orangnya ceroboh, suka melewatkan hal-hal kecil, orangnya superficial, hanya melihat permukaan, tidak sampai ke dalam. Nah, itu kan nggak boleh banget ya ada dalam seorang tulisan akuntan. Maka itu kalau ada dalam tulisan itu akan menjadi nilai catatan tersendiri bagi kita kalau itu sebenarnya nilai negatif. Kita lanjutkan, berarti yang langkah ketiganya adalah pengukuran dan scoring. Pada tahap ketiga ini, ahli grafologi atau grafolog akan mengukur dan mengevaluasi berbagai elemen tulisan tangan seorang kandidat sesuai dengan teori-teori dan prinsip grafologi. Contohnya, bentuk tulisannya seperti apa, tekanan, ukuran, dan tanda-tanda detail lainnya. Di LKP Grafologi Indonesia sendiri, tanda-tanda detail tersebut dikelompokkan dalam 10 aspek kepribadian, mulai dari aspek emosi, pola berpikirnya, gimana rasa percaya dirinya, dorongan dan motivasi seseorang, produktivitas dia seperti apa, relasi sosial, komunikasi, bakat tambahan, sampai kepada fears dan defense-nya, yaitu ketakutan dalam dirinya serta defense mekanismenya seperti apa. Tanyaannya, kenapa harus 10 aspek kepribadian? Jika kita melihat sejarah panjang grafologi, maka Anda akan menemukan kepribadian itu unik. Nah, apakah Anda tahu di mana sih letak kepribadian itu dalam tubuh seorang manusia? Para peneliti dan pakar-pakar psikolog terdahulu percaya bahwa letak kepribadian ada di otak. Sebab menurut para ahli neuropsikologi, kemampuan seseorang dalam menulis tidak datang secara natural dengan cara yang sama. Ketika seseorang belajar menulis, dia harus melatih otaknya untuk mengembangkan beberapa kemampuan yang berkaitan dengannya. Dengan kata lain, handwriting is a brain writing. Berdasarkan itu semua, Karos yang kemudian diadaptasi oleh Grafologi Indonesia menggunakan 10 aspek kepribadian tersebut
Untuk bisa melihat dan menentukan seorang calon karyawan yang diuji dengan tes grafologi untuk rekrutmen ini bisa diterima atau tidak. Atau calon karyawan ini sebaiknya ditempatkan pada posisi apa dan apakah ia akan sanggup untuk memikul tanggung jawab pekerjaan tersebut atau tidak. Langkah yang keempat, interpretasi dan rekomendasi. Nah, setelah itu berdasarkan hasil analisa scoring yang sebelumnya, ahli grafologi akan membuat deskripsi penjabaran dari hasil scoring tersebut sehingga menjadi sebuah laporan kepribadian dari calon karyawan yang bersangkutan. Tahap ini merupakan pengambilan kesimpulan terkait apakah yang bersangkutan bisa direkomendasikan untuk posisi atau job desk yang dibutuhkan tersebut atau justru tidak direkomendasikan. Laporan ini dapat mencakup karakteristik seperti tingkat emosionalitas, kreativitas, kepemimpinan, atau kehandalan, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima yaitu integrasi dengan proses rekrutmen lainnya. Selanjutnya, pada tahap ini, hasil analisis grafologi tadi kemudian dapat diintegrasikan dengan informasi dari tes lain, dari wawancara atau referensi untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang potensi dan kecocokan calon karyawan tersebut. Jadi bisa dikombinasikan antara grafologi dengan hasil tes-tes lainnya. Yang keenam dan langkah terakhir, feedback kepada pihak terkait. Proses yang terakhir adalah hasil analisis grafologi kemudian dapat disampaikan kepada pihak terkait dalam proses rekrutmen seperti tim HR-nya atau manajer yang terlibat untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi bukan berarti grafologi adalah satu-satunya alat yang menentukan seorang kandidat diterima atau tidak di posisi tersebut. Untuk hasil yang maksimal, kombinasikan hasil dari penilaian tes lainnya seperti tes kemampuan dan wawancara. Grafologi menjadi alat bantu komplementer yang akan sangat membantu untuk mencari kandidat terbaik dalam proses rekrutmen. Terutama ketika waktu tes yang tersedia sangat singkat atau tidak bisa tatap muka langsung. Tes lain bisa kita gunakan untuk mengetes skill calon karyawan, dan grafologi kita gunakan untuk memetakan kecocokan karakternya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan untuk Anda yang sedang belajar grafologi. Nah, jika Anda ingin untuk menjadi seorang grafolog profesional, Anda dapat mengikuti kursus di www.grafologiindonesia.com, sehingga Anda bisa mendapatkan pengalaman belajar grafologi yang mendalam, menyenangkan, dan sistematis. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bisa di-like dan di-share ya. Dan jika Anda belum subscribe, boleh di-subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Bye-bye!